Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Afif, tentunya masih ngobrolin seputar GERD, anxiety, dan psikosomatis. Ada satu hal yang ingin saya tegaskan kepada teman-teman semua yang mengalami gangguan kecemasan atau anxiety, khususnya yang masih awal atau pemula ini ya, supaya untuk tidak melakukan yang namanya browsing atau googling soal penyakit. Karena apa? Karena ketika kalian mencari informasi itu di internet, itu informasi yang kalian dapatkan belum tentu benar, sumbernya belum tentu benar. Yang ada justru sebaliknya, kalian mendapatkan informasi yang salah, informasi yang negatif, informasi yang menakutkan, dan itu tentunya akan memperparah kecemasan kalian. Seperti yang saya alami dulu ya, ketika saya awal-awal terkena gangguan cemas, saya seringkali browsing untuk mencari sebenarnya ini sakit apa sih yang saya alami gitu kan. Waktu itu saya masih awal, GERD masih parah, sensasi jantung berdebar, sesak nafas, keringat dingin, yang lain. Saya coba untuk mencari sensasi itu di internet. Ternyata yang muncul adalah tidak sesuai yang saya harapkan. Di situ banyak muncul ternyata itu sakit jantung dan yang lain sebagainya. Karena memang sensasinya hampir sama ya antara GERD dan jantung ya. Jadi saya berpikir waktu itu, wah ini saya kena serangan jantung ini ya. Tapi ternyata itu salah teman-teman. Itulah mengapa saya tegaskan kepada teman-teman untuk tidak melakukan yang namanya browsing atau googling. Kemudian yang kedua itu kurangi bermain media sosial. Nah ini sering banget seperti yang saya alami dulu ketika bermain media sosial ya, ketika scroll video dan lain sebagainya. Di situ saya mendapatkan informasi atau video-video yang justru menakutkan, berita kecelakaan atau berita duka gitu ya. Itu otomatis itu akan membuat kecemasan kita menjadi parah ya. Informasi itu akan secara otomatis itu kesimpan, ke-save di sini teman-teman. Seperti terprogram di alam bawah sadar kita ya. Dan itu justru akan memperparah kecemasan kita. Atau lebih parah lagi kalau kalian sering terkena gangguan panik. Nah, bisa jadi kalian akan langsung panik saat itu juga ya. Nah, informasi yang udah kesimpan di sini itu nggak bisa hilang langsung begitu saja. Bisa lama sampai ketika kalian mengalami gangguan panik tadi, informasi itu akan secara otomatis muncul, akan recall gitu ya, dan itu akan memperparah kalian saat terkena serangan panik gitu ya. Jadi itu pengalaman saya dulu ya. Jadi kurangi bermain googling soal sakit. Yang kedua, kurangi bermain medsos, karena di dalam medsos itu banyak informasi-informasi yang menakutkan juga kan. Nah, saran saya kalau kalian ingin mencari informasi soal sakit yang kalian derita, sebaiknya kalian cari informasi dari mantan-mantan penderita. Kalian bisa cari di YouTube atau yang lainnya di Facebook mungkin. Di situ banyak kok mantan penderita yang sembuh. Nah, kalian bisa lihat itu ya. Itu yang udah jelas informasinya, karena mereka itu juga mantan penderita. Atau enggak kalian lihat video saya ini. Dengan begitu kalian tidak akan menemukan yang namanya informasi-informasi yang menakutkan. Insya Allah kalau kalian ketemu dengan teman-teman yang sependeritaan, itu akan mempermudah kesembuhan kalian. Karena yang paham soal sakit ini ya cuma kita sesama penderita ya. Yang nggak mengalami nggak akan paham yang kalian rasakan gitu kan. Jadi itu ya teman-teman, sedikit saja dari saya. Yang jelas kalian jangan browsing atau googling soal sakit yang kalian derita. Kurangi juga bermain media sosial. Mending kalian cari-cari hobi yang kalian suka atau apalah gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.